Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok Statistika kelas C Informasi 2025. Kami akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Daftar Kapadana dengan NIM I1C025-123. Saya Anissa Sarawaya dengan NIM I1C025-115. Saya Aslia Samira Panita dengan NIM I1C025-142. Saya Dinda Puspa Palita dengan NIM I1C025-134. RStudio merupakan suatu integrated development environment atau perangkat lunak antarmuka yang dirancang khusus untuk mempermudah analisis, penulisan kode, dan visualisasi data menggunakan bahasa pemrograman R. Kenapa sih kita harus menggunakan RStudio? Karena RStudio itu memiliki sebuah keunggulan, di mana dalam satu layarnya itu dibagi menjadi 4 panel praktis, di mana kita bisa mengetik kode, melihat data, mengecek error, dan melihat grafik hanya dalam satu window tanpa perlu pindah-pindah ke tab yang lain. Salah satu uji yang paling sering dan wajib dilakukan di awal adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Uji Kolmogorov-Smirnov adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji apakah suatu sampel data berasal dari populasi dengan distribusi teoretis tertentu seperti distribusi normal. Jadi Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji non-parametrik yang dimana digunakan untuk menentukan apakah sebuah sampel data itu termasuk dalam populasi atau terdistribusi secara tertentu. Contohnya, untuk menentukan apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Selanjutnya, data yang terdistribusi normal itu adalah sekumpulan data yang berbentuk seperti lonceng atau kurva lonceng simetris dan memiliki p-value di atas 0,05. Kemudian, p-value adalah suatu nilai yang digunakan untuk menguji kebenaran suatu hipotesis. Pada analisis data farmasi dilakukan evaluasi terhadap waktu hancur 51 tablet paracetamol 500 mg. Data hasil pengujian ini diolah menggunakan perangkat lunak RStudio untuk mengetahui karakteristik distribusinya. Sebelum dilakukan analisis statistik lanjutan, data hasil waktu hancur diuji normalitasnya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal sehingga dapat menjadi dasar pemilihan metode statistik untuk evaluasi mutu sediaan tablet. Sebelum melakukan analisis statistik lanjutan, data waktu hancur diuji normalitasnya menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Untuk tutorial lebih lanjutnya, kita langsung ke aplikasi RStudio. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan cara melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan koreksi Lily-Force menggunakan software RStudio. Nah, sebelum menggunakan RStudio, kita harus menginstal software R terlebih dahulu. Masuk ke website resmi CRAN, kemudian pilih sistem operasi yang digunakan, misalnya download R for Windows. Nah, setelah itu unduh dan lakukan instalasi hingga selesai. Setelah R berhasil diinstal, langkah berikutnya adalah menginstal RStudio. Download RStudio desktop sesuai sistem operasi yang digunakan, kemudian lakukan proses instalasi seperti biasa. Nah, setelah RStudio terbuka, kita akan melihat beberapa bagian utama. Tampilan kiri atas disebut script editor. Bagian ini digunakan untuk menulis dan menyimpan kode program. Sedangkan kiri bawah disebut konsol. Disinilah perintah R dieksekusi dan hasil analisis ditampilkan. Untuk bagian kanan atas disebut environment. Area ini menampilkan objek atau variabel yang telah dibuat selama analisis. Nah, untuk bagian kanan bawah memiliki beberapa tab penting. Files digunakan untuk melihat file dalam folder kerja. Plots digunakan untuk menampilkan grafik. Dan package digunakan untuk menampilkan package yang terpasang. Karena fungsi Lily-Force tidak tersedia pada R bawaan, kita perlu menginstal package tambahan yaitu package Nortest. Caranya di bagian kanan bawah, klik package, kemudian klik install, dan ketik
Nortest. Kemudian klik install. Nah, setelah package terinstall, gunakan fungsi library untuk memanggil package tersebut setiap kali akan digunakan. Ketik seperti ini, kemudian klik run. Nah, sebelum melakukan analisis, perlu diketahui bahwa tujuan normalitas adalah menentukan apakah data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Hipotesis yang digunakan yaitu H0 data berdistribusi normal, H1 data tidak berdistribusi normal. Nah, data yang dikatakan normal itu apabila nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikansinya yang digunakan. Umumnya yang digunakan itu adalah 0,05. Langkah selanjutnya, masukkan data yang akan diuji. Nah, terdapat dua langkah untuk memasukkan data. Yang pertama secara manual dan kedua menggunakan Excel. Untuk Excel dilakukan dengan cara di bagian kanan atas, klik import dataset from Excel, kemudian klik browse. Ketika akan mengimport data dari Excel, perlu package tambahan yaitu Red Excel. Untuk cara installnya seperti tadi menginstal package Nortest. Nah, untuk cara yang manual kita dapat memasukkan data secara manual. Nah, seperti ini. Ini adalah data yang kami pakai yaitu data waktu hancur paracetamol dalam satuan detik. Kemudian klik run. Langkah selanjutnya kita akan melihat ringkasan data. Caranya dengan mengetik summary data waktu. Kemudian klik run. Nah, fungsi summary digunakan untuk melihat statistik deskriptif sederhana seperti nilai minimum, maksimum, median, maupun rata-rata, dan juga kuartil. Nah, selanjutnya kita masuk ke langkah penting yaitu uji normalitas. Uji normalitas menggunakan fungsi lili test dari package Nortest. Ketikkan script seperti ini, kemudian jangan lupa di run. Nah, output di kiri bawah menampilkan nilai statistik D dan nilai p-value. Nilai D menunjukkan besarnya perbedaan maksimum antara distribusi data sampel dan distribusi normal teoritis, sedangkan p-value digunakan untuk menentukan keputusan pengujian. Nah, untuk interpretasi dilakukan berdasarkan nilai p-value. Jika p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima, sehingga data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika p-value kurang atau sama dengan 0,05, maka H0 ditolak, sehingga data tidak berdistribusi normal. Nah, karena di sini diperoleh p-value sebesar 0,1 yang lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data waktu hancur berdistribusi normal. Nah, karena data waktu hancur mengikuti distribusi normal, maka informasi ini digunakan untuk menentukan analisis statistik lanjutan yang sesuai pada tahap berikutnya. Selanjutnya, selain menggunakan pengujian statistik, normalitas juga dapat diperiksa secara visual menggunakan ggplot. Caranya dengan mengetikkan script seperti ini dan klik run. Nah, apabila sebagian besar titik berada di sekitar garis merah, maka data cenderung mengikuti distribusi normal. Sebaliknya, apabila banyak titik menyimpang jauh dari garis, maka terdapat indikasi bahwa data tidak berdistribusi normal. Nah, berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov dengan koreksi Lilliefors, dapat ditentukan apakah data waktu hancur tablet berdistribusi normal atau tidak.
Jika data berdistribusi normal, maka analisis parametrik dapat digunakan pada tahap berikutnya. Sebaliknya, jika data tidak berdistribusi normal, maka perlu dipertimbangkan penggunaan metode non-parametrik. Sekian penjelasan tutorialnya. Teman-teman boleh mencobanya sendiri ya. Dan bila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe ya. Terima kasih.